如果拥有力量的人都随心所欲，有人担忧着未来的人要如何掌握庞大的力？在你们得出自己的答案之前，力量去守护我的家人，爱你。单纯，你的答案对我，这就是我的答案。对这片大陆都很重要。是我第3关的考官，果然是我第3关的考官。现在，也是他心中充满爱意的投影。你曾经跟他说过的姐姐根本就是你，造化弄人。我能杀死你，未来我还能有冬儿，秋儿，我就连一丁点机会都没有。秋儿，他已经为我而死，谢谢你让宇航活下来，是战友的。如果没有你。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-98. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Wu Yuhao telah berhasil menyelesaikan misi mereka, yaitu menyelamatkan Daihao. Dengan Hu Yuhao memberikan jarum matahari bulan yang membuat seketika para pasukan kekaisaran matahari bulan yang ternyata merupakan para pasukan sekte roh suci ketakutan dengan jarum matahari bulan dari Dewa Bin dan mereka pun kabur. Tetapi setelah menyelesaikan ujian tersebut, Hu Yuhao bersama dengan Wandong dan juga lainnya lanjut ke dalam ujian ketiga mereka dengan Hu Yuhao dan juga Wandong yang mereka berdua dipisahkan. Dan kemarin juga kita diperlihatkan ujian antara Susansi dan juga Jiang Nanan, yang ujian tersebut mengandung cerita dibalik dari mereka berdua, yang intinya dalam ujian tersebut Jiang Nanan bisa mengerti kalau Susansi merupakan orang yang baik. Ia tidak mau mengotori dirinya untuk bisa mendapatkan kekuatan, dan juga Susansi ternyata selalu merawat ibunya Jiang Nanan dulunya, dan hal ini pun membuat Jiang Nanan jatuh cinta kepada Susansi dan mereka berdua bisa akrab, dan mereka berdua telah berhasil menyelesaikan ujian mereka. Sedangkan untuk Wu Yuhao, ia tiba-tiba saja dipindahkan ke tempatnya Tang San, dan itu merupakan isi cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Wu Yuhao yang bertemu dengan Tang San, tetapi di sini Wu Yuhao tidak menyadari kalau itu merupakan Tang San. Tang San pun mengatakan kepada Wu Yuhao apakah Wu Yuhao sekarang masih memikirkan mengenai ujian apa yang akan ia hadapi di ujian ketiga ini. Wu Yuhao membenarkan hal tersebut, lalu pun Tang San menjelaskan kepada Wu Yuhao mengapa ujian ini ada, yang dimana ujian ini merupakan ujian cinta yang dimiliki oleh lembah cinta, dan ujian ini bisa ada karena Dewi Cinta pemilik dari lembah ini memiliki sakit hati mengenai perasaan cintanya. 霍雨浩，死也只有众生的情，将会是什么样的结果呢？你面对生父完成了你的。 Dan semenjak mengetahui hal itu, membuat Tang San menyadari kalau cinta merupakan sesuatu hal yang memiliki pengaruh besar, dan Tang San pun ingin melakukan sebuah ujian mengenai perasaan cinta untuk melihat perasaan yang dimiliki setiap orang yang menghadapi ujian ini, dan juga Tang San memulihkan tubuhnya Hu Yuhao. Setelah itu Tang San kembali bertanya hal apa yang akan dilakukan oleh Hu Yuhao setelah dirinya berhasil balas dendam kepada ayahnya. 这就是你追寻的力量。 Wu Yuhao tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan juga Tang San menjelaskan bahwasannya kekuatan memiliki pengaruh besar bagi orang yang mengendalikannya. Kekuatan itu bisa baik jika orang yang memilikinya memiliki niatan baik, tetapi bisa buruk jika hati mereka memiliki perasaan busuk. Tang San juga memberitahu untuk teman-temannya Wu Yuhao lainnya, mereka semua juga menghadapi ujian mereka masing-masing mengenai perasaan mereka. Ada yang terjebak di masa lalu, ada juga yang tidak bisa menerima kenyataan. Yang juga diperlihatkan Bebe yang menghadapi ujiannya, yaitu Bebe yang dihadapi oleh Tangnya yang sekarang masih terjebak di dalam kekuatan roh jahat. 我这就来救你，小燕，你等我。
Tanpa Bebe mencoba untuk menyelamatkan Tangya, tetapi Bebe tidak mampu karena mendapatkan serangan rotan dari Tangya yang mengakibatkan Bebe mengalami luka dan tak tersadarkan diri. Serta di sana adanya suara perempuan yang mengatakan kepada Bebe perasaan inilah yang harus dimiliki oleh Bebe untuk bisa menyelamatkan Tangya. Kemudian pun kita berpindah ke tempat ujian lainnya, yaitu ujian dari Hachiito, yang di sini Hachiito mendapatkan penglihatan di masa lalunya mengenai keluarganya yang dibantai oleh Sutyendra, yang alasannya Sutyendra hanya ingin mengambil tahta kerajaan dari Kekaisaran Matahari Bulan dengan menghabisi para pewaris lainnya agar dirinya seorang yang memiliki tahta tersebut. Hachiito juga mendapatkan suara perempuan yang mengatakan kalau ini merupakan ujian dari Hachiito yang masih belum bisa menerima kenyataan di masa lalunya. Dan dalam penglihatan tersebut, Sutyendra bertanya kepada ibunya Hachiito di mana sekarang keberadaan dari Suhe alias nama asli dari Hachiito. Ibunya Hachiito menjawab kalau ia tidak akan memberitahu Sutyendra. Sutyendra tidak keberatan dengan hal tersebut karena pada akhirnya ibunya Hachiito akan ia habisi menggunakan senjatanya. 你儿子徐和藏哪儿了？ Hachiito yang tak terima dengan penglihatan ini lagi langsung mencoba untuk menyelamatkan ibunya dengan keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi Sutyendra yang melihat keberadaan Hachiito tidak peduli dan langsung menghabisi ibunya Hachiito juga. Dan juga pada saat ini Sutyendra merasa lega karena ia tidak perlu lagi untuk mencari keberadaan Hachiito dan akan menghabisi Hachiito sekarang. Hachiito tak terima dengan hal ini. Hachiito pun langsung mengeluarkan peralatan senjatanya menghabisi para pasukan Sutyendra dengan sangat cepat dan juga mudah. Dan setelah itu Hachiito mengincar ke arah dari Sutyendra dengan menembakkan persenjataannya, tetapi Sutyendra mampu menghentikan semua serangan Hachiito menggunakan roh pelindungnya, yaitu naga penghancur. Pertarungan Hachiito dan juga Sutyendra pun terjadi dengan Hachiito menggunakan peralatan tempurnya, tetapi Sutyendra dengan mudahnya dapat menghentikan Hachiito, yaitu dengan naga penghancurnya yang mampu menghentikan Hachiito sampai membuat Hachiito kewalahan. Dan setelah itu pun Sutyendra hendak untuk menghabisi Hachiito, yaitu dengan Sutyendra mengambil sebuah pedang dan lalu mengayunkannya ke arah dari Hachiito. Pedang itu mengayun ke arah Hachiito, untungnya Hachiito masih bisa menahannya. Tetapi Sutyendra menyarankan kepada Hachiito untuk menyerah saja dan kembali kepada keluarga-keluarganya yang sekarang sudah tiada. Karena di sini bagi Sutyendra, Hachiito tidak memiliki tujuan untuk melanjutkan hidupnya. Keluarganya telah ia musnahkan dan juga tidak ada pihak kekeluargaan yang akan melindungi Hachiito. Hanya ada Akademi Shrek yang mau mengungut Hachiito yang telah terbuang. Namun di saat itu adanya Shio-Shio yang tiba-tiba saja datang menyelamatkan Hachiito dengan membantu Hachiito untuk mengangkat pedangnya Sutyendra. Sutyendra tidak keberatan dengan kemunculan dari Shio-Shio karena ia menganggap Shio-Shio akan ikut dihabisi bersama dengan Hachiito. Tetapi Shio-Shio mencoba untuk memberikan semangat kepada Hachiito dan juga meminta kepada Hachiito untuk percaya kepada dirinya. Mereka berdua juga telah berjanji bahwasanya mereka berdua akan menjadi pasangan yang akan membagi kesedihan maupun kesenangan. Dan pada saat ini Hachiito yang menghadapi kesedihannya, Shio-Shio menginginkan Hachiito untuk membagikan kesedihan ini kepada dirinya juga agar mereka berdua bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Hachiito memahaminya dan juga membuat Hachiito bersemangat yang membuat mereka berdua pun mampu untuk mengangkat pedangnya Sutyendra. Sampai pada akhirnya pedang Sutyendra dapat terlepas oleh Hachiito. Sutyendra merasa kesal dengan hal ini dan ia pun berniat untuk menghabisi mereka berdua menggunakan meriamnya. Tetapi untungnya tungkunya Shio-Shio dapat menghentikan serangan tersebut dan setelah itu pun tiba-tiba saja adanya sebuah cahaya terang yang setelah itu Hachiito bersama dengan Shio-Shio keluar dari tempat ujian sebelumnya dan suara ujian memberitahu kepada Hachiito dan juga Shio-Shio kalau mereka berdua telah berhasil menyelesaikan ujian mereka, yaitu cinta ketulusan
di masa-masa yang sulit. Dan di sini Xiao mendapatkan hadiah berupa ia mendapatkan peningkatan sampai ke level 60. Dan juga suara ujian bertanya kepada Hachiito hal apa yang diinginkan oleh Hachiito. Hachiito menjawab kalau dirinya telah merasa puas dengan ujian ini karena bisa dekat bersama dengan Xiao. Dan kemudian pun kembali ke tempat Hu Yuhou bersama dengan Tang San. Di sini mereka masih mengawasi ujian-ujian yang masih berlangsung dari teman-temannya Hu Yuhou. Dan juga Hu Yuhou menjawab pertanyaan Tang San sebelumnya mengenai apa yang akan ia lakukan kepada ayahnya atas pengkhianatan ayahnya kepada ibunya Hu Yuhou. Hu Yuhou mengatakan kalau dendam dirinya kepada ayahnya yang tidak mengurus ibunya masih ada tetap sekarang, dan kebencian itu sepertinya tidak akan bisa hilang dengan mudah. Tetapi Hu Yuhou akan berjanji kekuatan yang akan ia miliki akan ia gunakan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Mendengar jawaban tersebut membuat Tang San merasa puas. Jawaban itu yang ditunggu oleh Tang San, dan juga Tang San berharap kepada Hu Yuhou dirinya dapat melepaskan kebencian kepada ayahnya dan dapat memegang perkataannya untuk menggunakan kekuatan yang ia miliki melindungi apa yang ia cintai. 这就是我的答案。对这片大陆都很重要，用生命去守护死。是我第3关的考官。果然。 Dan lalu pun Tang San menghilang dari sana. Hu Yuhou penasaran dengan identitas pria yang baru saja berbicara dengan dirinya dan bertanya kepada Tang San siapa Tang San ini. Tang San menjawab kalau nantinya Hu Yuhou akan mengetahuinya sendiri. Dan setelah itu pun Tang San memindahkan Hu Yuhou ke tempat ujian sebenarnya yang akan dihadapi oleh Hu Yuhou. Dengan Hu Yuhou berpindah tempat di sebuah tempat bersalju. Dan kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Wan Qing'er dan juga Wan Dong, yang di sini pun mereka berdua menghadapi ujian, yaitu pertarungan duel. Yang dalam pertarungan ini siapapun di antara mereka yang bisa memenangkan pertarungan maka akan mendapatkan Hu Yuhou. Mendengar hal itu membuat Wan Dong kaget kenapa Hu Yuhou dijadikan hadiah dalam pertarungan duel mereka. Suara ujian menyuruh kepada Wan Dong untuk bertanya saja kepada Wan Qing'er, dan lalu pun mereka mendapatkan penglihatan dari Wan Qing'er yang ternyata sebelumnya suara ujian bertanya kepada Wan Qing'er apakah Wan Qing'er memiliki pria yang ia cintai, dan Wan Qing'er tidak boleh berbohong maupun menutupinya karena jika Wan Qing'er berbohong maka mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Wan Qing'er pun menjawab kalau ia mencintai seorang pria dan pria itu adalah Hu Yuhou. Mendengar nama tersebut membuat Wan Dong pun menjadi sangat kaget dan bertanya kepada Wan Qing'er apa alasannya. Pada bagian ini Wan Qing'er mengatakan sesuatu hal yang cukup tidak jelas, tetapi Mimin jelaskan bahwasanya Wan Qing'er itu memberitahu kalau dirinya itu sebenarnya tidak memiliki wujud seperti ini. Wujud yang ia miliki sekarang merupakan wujud yang ia ambil dari apa yang dimiliki oleh Hu Yuhou. Perasaan cinta yang dimiliki oleh Hu Yuhou adanya wujud dari Wan Dong, dan Wan Qing'er mengambil wujud tersebut sebagai wujudnya agar Hu Yuhou bisa jatuh cinta kepada dirinya. Dan wujud asli dari Wan Qing'er sendiri merupakan binatang roh yang sebenarnya di sini masih belum dijelaskan, dan juga kayaknya kalian udah tahu lah ya. Dan di sini Wan Qing'er merasa tertarik untuk memiliki kesempatan mendapatkan Hu Yuhou, yaitu dengan melakukan pertarungan duel melawan Wan Dong. 也是他心中充满爱意的投影。你曾经跟他说过的姐姐根本就是你，造化弄人。我能杀死你，未来我还能有冬儿，秋儿，我就连一丁点机会都。 Dan di saat bersamaan juga adanya Hu Yuhou yang berada di sana melihat pertarungan mereka, tetapi di sini Hu Yuhou tidak bisa mendengarkan perkataan mereka karena adanya dinding penghalang. Dan di sana Wan Qing'er juga mengatakan kepada Wan Dong bahwasanya ia saking cintanya kepada Hu Yuhou sampai hampir untuk mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan Hu Yuhou, yaitu sewaktu berada di danau api es, yang di sana Wan Qing'er menyelamatkan Hu Yuhou dengan mengambil bunga cinta juga. Jika bukan karena dirinya mengambil bunga tersebut, maka Hu Yuhou sekarang telah tewas. Mendengar hal itu membuat Wan Dong pun berterima kasih atas jasa yang telah dilakukan Wan Qing'er untuk menyelamatkan Hu Yuhou. Wan Dong baru mengetahuinya sekarang, tetapi pada saat ini Wan Dong juga berpikir kalau duel ini sepertinya memang layak untuk diadakan karena mereka berdua sama-sama memiliki perasaan cinta kepada Hu Yuhou. 如果没有你，有一个人才能和他在一起。
秦谷的这场对决或许是对的。 Sedangkan Hu Yuhou yang masih melihat mereka dari kejauhan merasa kebingungan kenapa Wandong dan juga Wan Qing'er tanpa ingin melakukan pertarungan duel. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita akan diperlihatkan pertarungan antara Wandong dan juga Wan Qing'er yang akan berlanjut. Yang dalam pertarungan ini mereka berdua akan bertarung dengan sangat serius. Dan sedangkan di tempat lainnya juga diperlihatkan Hu Yuhou yang juga mengikuti ujiannya dengan Wu Yuhou bertarung melawan para pasukan siluman. Dan juga dalam ujian tersebut Wu Yuhou menggunakan kekuatan dari Master Yi Legacy. Dan BTW di movie-nya bakalan tayang tinggal 30 cuy mengenai sejarah dari Master Yi Legacy, yaitu gurunya Wu Yuhou dan juga gurunya Hao Chen. Dan setelah itu tampak pertarungan antara Wang Dong melawan Wan Qing'er yang terus berlanjut. Tetapi dalam tengah pertarungan itu mereka berdua mendapatkan pemberitahuan mengenai Wu Yuhou yang ternyata mengalami kondisi koma akibat ujiannya, yang membuat Wan Dong bersama Wan Qing'er akan kaget dengan informasi ini. Dan nantinya Wan Dong akan mencoba untuk menyelamatkan Wu Yuhou, yaitu dengan ia mengorbankan dirinya sendiri. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 如果拥有力量的人都随心所欲，有人担忧着未来的人，要如何掌握庞大的力？在你们得出自己的答案之前，力量去守护我的家人、爱人。单纯，你的答案对我，这就是我的答案。对这片大陆都很重要。